Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah, khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Alhamdulillah, ayat talabah arsyadina fikumullah, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Allah memberikan karunia yang begitu agung kepada kita, utamanya Allah memberikan nikmat iman, nikmat Islam. Allah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa terus thalabul ilmi sebagai bekal diri kita untuk kehidupan dunia dan juga sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwasanya akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dan senantiasa tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum, ayat talabah dan kaum muslimin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjut kembali kajian akidah, dan insyaallah pada malam hari ini kita masuk pada bab yang baru ya. Kita sudah sampai malaikat sudah ya, selesai. Sekarang kita masuk pada al-iman bil kutub, al-iman bil kutub ya, iman kepada al-kitab, al-iman kepada al-kitab. Iman kepada kitab ini termasuk bagian dari rukun iman. Artinya siapapun dia yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi dia tidak beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, maka dia tidak dikatakan sebagai orang mukmin. Dia mengimani rukun iman ya, tetapi dia tidak mengimani al-kitab, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, maka imannya tidak sah ya. Imannya tidak sah. Di rangkaian dari seluruh rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, ini termasuk juga iman kepada malaikat, kitab-kitabnya, iman kepada para rasul, kemudian kepada hari akhir dan takdir, ini harus ada semuanya. Salah satu dari rukun iman ini kita tiadakan, maka tidak dinamakan sebagai orang mukmin. Salah satu daripada rangkaian rukun iman adalah al-imanu bil kutub ya, iman kepada al-kitab. Ini adalah rukun iman yang ketiga, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW ya, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, "Mal iman?" Kemudian beliau menjawab, Rasulullah SAW menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi." Ya, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Jadi beriman kepada kitab ini adalah urutan urutan rukun iman yang ketiga. Ya, ini ada rangkaiannya. Yang pertama itu Allah, kemudian yang kedua siapa? Malaikat. Yang ketiga kitab. Yang keempat baru siapa? Para rasul. Karena para rasul itu diutus itu untuk menyampaikan apa? Kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Ya. Wa min
ruknul iman wa min arkanil iman, dan di antara rukun-rukun iman adalah al-imanu bil kutubil munazzalah, yaitu beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Ya, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Beriman kepada kitab itu tidak hanya beriman kepada Al-Qur'an saja, tapi seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi harus diimani. Ya. Jadi dia tidak hanya sekedar beriman kepada Al-Quran, tapi beriman juga kepada Taurat, kepada Zabur, kepada Injil, termasuk juga beriman kepada Suhufi Ibrahim dan juga Suhufu Musa, kemudian kepada Al-Asma, kepada Nabi Adam dan lain sebagainya. Ya, bermacam-macam yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Jadi dari sini ya, jadi iman kepada kitab itu tidak hanya beriman kepada Al-Quran saja, tetapi kepada seluruh seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan. Baik. Al-babul awal, yang pertama adalah ta'riful wahyi, ya, pengertian wahyu. Karena seluruh Alkitab yang Allah turunkan kepada para nabi, kepada para nabi itu adalah apa? Wahyu, semuanya adalah wahyu. Baik itu suhuf maupun kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, itu keseluruhannya adalah wahyu. Artinya kalau wahyu itu karangan sendiri atau bukan? Bukan. Kalau wahyu itu berarti memang Allah yang menurunkan. Ya. Itu wahyu. Artinya namanya wahyu itu adalah sesuatu yang seseorang yang disampaikan tidak tahu. Ya. Jadi dia tidak bisa mengarang-arang, tidak bisa membuat-buat. Itu namanya wahyu. Ya. Makanya Rasulullah SAW itu adalah nabi yang ummi, ya, nabi yang apa? Tidak bisa baca dan tulis, karena memang Allah siapkan kepada beliau untuk apa? Untuk menerima wahyu, ya, Al-Quran. Seandainya Rasulullah SAW itu bisa membaca, bisa menulis, ya, dengan bagus, tentu orang-orang kafir, ya, orang-orang Quraisy pada saat itu yang pertama kali mendengar Al-Quran akan mengatakan apa? Ini karangan siapa? Muhammad saja, karena memang Nabi Muhammad mungkin awalnya sudah pintar dulu, ya kan? Awalnya sudah bisa membaca, sudah bisa apa? Menulis, sudah bisa membuat syair dan sebagainya. Sehingga ketika Allah turunkan wahyu kepada beliau, pada Rasulullah SAW, maka orang-orang Quraisy akan mengatakan ini mesti karangan siapa? Karangan Muhammad. Tapi tidak, ya. Ya, tapi Rasulullah SAW itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Memang Allah siapkan. Sehingga ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan wahyu, ya, berupa Al-Quran itu, orang-orang Quraisy akan takjub sendiri. Ya, Rasulullah ini Muhammad tidak bisa apa-apa, ya, tidak bisa nulis, tidak bisa membaca, tapi bisa menyampaikan dengan apa? Ayat-ayat yang indah, ya. Ayat-ayat yang indah. Karena Al-Quran itu sendiri itu salah satu fungsinya, ya, salah satu fungsi Allah turunkan Al-Quran itu apa? Untuk tahaddabil Arab, menentang orang-orang Arab. Karena di saat itu Arab ini, ya, di saat itu, ya, di saat zaman Rasulullah SAW, sebelum Rasulullah SAW diutus, itu dunia Arab ini sedang sedang gencar-gencarnya syair. Karena kelebihan orang-orang Arab itu apa? Membuat syair-syair yang indah. Jadi mereka mau sampai dilombakan, ya. Siapa yang paling bagus syairnya, maka dia ditokohkan itu nanti. Ya. Jadi mereka berlomba-lomba membuat apa? Syair-syair yang indah menggunakan bahasa Arab. Ya. Kemudian ketika turunkan Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran itu untuk menentang Arab. Apa itu maksudnya menentang orang Arab? Maksudnya untuk menentang syair-syair yang sudah mereka buat. Artinya Al-Quran ini dengan bahasa syair yang lebih indah. Ya, kalau kita cermati dalam bahasa Al-Quran itu indah semuanya. Ada nggak indah? Tidak indah. Semuanya indah. Coba antum cermati di dalam dalam ayat-ayat. Antum lihat saja tuh surat-surat pendek itu. Semuanya adalah syair. Ya, semuanya syair, pantun, semuanya itu masuk semuanya. Ya. Akhir-akhir kalimat, ya, dari ayat itu mesti kebanyakan sama, ya. Itu Masya Allah, itu keindahan Al-Quran. Coba antum renungi, ya. Sesekali coba antum renungi membaca ayat, kemudian antum renungi, Masya Allah, dari keindahan bahasanya itu.
Jadi bahasanya bukan bahasa pasaran Al-Quran, tapi bahasa wahyu yang mau Allah turunkan. Nah, sehingga ketika Al-Quran ini turun, ya, bukan yang turun kemudian orang-orang Arab tercengang, ternyata indah sekali bahasanya. Ya. Sehingga ketika mungkin orang-orang Arab ketika itu, ya, orang-orang Quraisy itu mereka menolak Al-Quran dikarenakan sombongnya itu, ya, tidak mau menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul, tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, tidak mau menerima Al-Quran sebagai wahyu karena kesombongan, ya. Kesombongan itu berarti secara lahirnya itu dia menolak, tapi sebenarnya batinnya apa? Batinnya menerima. Jadi ketika orang-orang kafir itu dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, mereka di siang hari mereka menutup apa? Telinga-telinga mereka. Tapi ketika Rasulullah membaca malam hari di rumahnya, maka orang-orang Quraisy itu mengepung rumah Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk mendengarkan bacaan Al-Quran yang indah, bahasa syair yang indah itu. Coba antum perhatikan ya. Juz 30 saja ya. Juz 29 dan juz 30 itu semua bahasanya indah sekali, ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil. Indah, ya kan? Sama semuanya. Apalagi yang tidak sama? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhirnya berapa, Pak? Khalaqal insana min 'alaq. Apa akhirnya? Iqra wa rabbukal akram. Akhirnya apa? Alladzi 'allama bil qalam. Akhirnya apa? 'Allamal insana ma lam ya'lam. Akhirnya apa? Itulah indah Al-Quran. Antum renungi, ya. Sesekali antum renungi bahasa Al-Quran. Indah semuanya. Ya. Apalagi yang tidak? Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibal kal ahnil manfush. Ada kesamaan, ya. Baik itu kesamaan lafaz maupun kesamaan apa? Kesamaan huruf. Al-Quran. Indah. Al-Ikhlas aja, Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Indah enggak? Itulah Al-Quran. Sehingga ketika orang-orang Quraisy itu mereka dibacakan Al-Quran, maka mereka tercengang saking indahnya. Secara zahir mereka itu menolak, ya. Secara zahir mereka menolak Al-Quran itu. Mereka menolak secara zahirnya karena sombong, ya. Apa itu Al-Quran? Karena merasa mereka itu kalah. Orang itu kalau kalah kemudian dia masih punya sifat sombong, tidak akan mengakui apa? Kekalahannya. Karena memang sombong, dia sudah lihat dari sombong. Tapi ketika Rasul itu membaca diam-diam mungkin di malam hari, itu mereka mengepung rumah, ngindek-indek, tahu ngindek-indek, ya? Sembunyi-sembunyi di pojokan rumah Rasulullah untuk mendengarkan apa? Mendengarkan bacaan Rasulullah SAW, untuk mendengarkan keindahan baca, untuk mendengarkan keindahan Al-Quran. Nah, itu. Jadi itu namanya wahyu. Jadi wahyu itu bukan karangan sendiri, ya. Tidak ada yang bisa menandingi bahasa Al-Quran, ya. Tidak ada yang bisa menandingi apa? Bahasa Al-Quran. Meskipun Allah mengatakan apa? Datangkan kepadamu berapa? Orang-orang yang hebat sekalipun datangkan, ya, ahli bahasa sekalipun, kemudian buat satu ayat yang lebih indah daripada Al-Quran. Ya. Fa'tu bi suratim mim mithlihi wa ta'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi ditantang Allah, nantang. Coba datangkan orang-orang yang ahli bahasa, orang yang hebat, ya, untuk membuat satu yang mirip atau lebih indah daripada satu ayat Al-Quran. Mereka
Namanya apa? Wahyu. Ya, jadi seperti itu. Ikhwan fillah, azanallahu alaikum. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala. Al-wahyu itu adalah al-i'lam. Al-wahyu itu i'lam. Apa itu i'lam? I'lam itu pemberitahuan. Pemberitahuan. Al-i'lam. Ya. Baik. Wal wahyu ma'nahu al-lughawi yatanawal 'iddata al-ma'ani. Wahyu itu secara bahasa memiliki banyak makna. Al-awwal ya, al-ilhamul fitri al-insan. Wahyu yang pertama bermakna ilham al-fitri, yaitu ilham fitrah. Ilham fitrah. Ya, ilham fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu apa yang ada pada manusia. Itu fitrah. Ya. Contohnya fitrahnya manusia itu apa? Berbuat baik. Itu namanya fitrah. Fitrahnya manusia itu fitrahnya ketika melihat ada orang yang diganggu, ya, melihat ada orang yang dizalimi, mesti dia akan timbul dalam hatinya apa? Ingin membela, ya, ingin melindungi atau membela. Itu namanya fitrah. Jadi fitrah itu yang baik-baik. Contoh antum melihat sesuatu yang menurut antum kasihan, ya, menurut antum ini menyedihkan. Fitrahnya antum apa yang timbul? Kasihan, ingin membantu atau menolong, ya kan? Nah itu namanya fitrah. Itu yang baik-baik, fitrah itu yang baik-baik. Ilhamul fitril insan, yaitu ilham fitrah bagi manusia. Ya, seperti wahyu untuk siapa? Wahyu untuk ibunda Nabi Musa. Wahyu untuk siapa? Ibunda Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman, wa auha rabbuka ila wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, ya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, dan kami wahyukan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam an ardi'i, supaya dia apa? Menyusui. Nah, jadi menyusui, seorang ibu menyusui anaknya itu adalah bagian atau termasuk fitrah. Naluri. Tapi bukan naluri, tapi fitrah. Seorang anak, contohnya ya, jangan kamu menyusui. Selain menyusui pun ketika mungkin seorang ibu atau orang tua melihat anaknya sedih, mesti akan ikut apa? Sedih, ya. Bapak antum kalau antum sedih, kira-kira bapak antum sedih enggak? Kalau antum ya enggak? Atau enggak? Biarkan saja, ya. Kalau antum nangis, kira-kira bapak antum ikut nangis enggak? Ikut nangis meskipun tidak diekspresikan, tidak dinampakkan, tapi menangis itu batinnya. Nangis apa? Batinnya. Itu fitrah. Makanya orang tua, bahagianya orang tua itu apa? Bahagianya orang tua itu kalau melihat anaknya bahagia. Ya, kalau melihat anaknya bahagia itu bahagia sekali orang tua. Tapi kalau bahagianya anak itu apa? Ya kalau sesuatu yang menyenangkan, dia bahagia. Nah itu bagi yang belum dewasa, ya. Anak-anak kecil kan gitu, ya. Anak-anak kecil itu kemudian sedih, ya, pokoknya sedih, itu orang tua juga ikut sedih. Nah, tapi dia peduli nggak sama orang tua? Tidak peduli, ya. Orang tua yang bahagia, mau sedih terserah, yang penting saya bahagia. Nah, kita anak kecil. Itulah anak itu seperti itu. Tapi orang tua berbeda, apalagi siapa? Ibu. Melihat anaknya sedih, menangis itu ya badannya apa? Teriris-iris, terkoyak-koyak. Ya kan? Bapak antum meskipun tidak pernah nangis, tapi sebenarnya badannya apa? Badannya juga nangis. Masya Allah, ya. Baik, jadi al-wahyu yang pertama bagaimana al-ilhamul fitri lil insan, yaitu ilham fitrah untuk manusia. Seperti wahyu kepada ibunda Nabi Musa untuk menyusui, ya. Atau fitrahnya bayi itu apa? Fitrahnya bayi itu menangis dan menyusu.
Jadi bayi itu ya, bayi itu meskipun dia tidak dilatih menyusu dulu, tapi dia akan apa? Refleks. Makanya yang pertama kali dicari adalah apanya? Puting susu ibunya itu yang pertama kali dicari. Itu namanya fitrah. Ya, dulu antum gitu nggak? Nggak ingat ya? Ya udah tahu. Tapi memang seperti itu manusia. Fitrahnya seperti itu. Nah, jadi untuk manusia itu fitrah. Yang kedua, al-ma'na tsani al-ilham al-gharizi. Al-ilham al-gharizi. Itu apa? Ilham al-gharizi lil hayawan adalah ilham gharizah. Gharizah itu artinya insting, naluri untuk hewan. Kalau tadi untuk manusia itu wahyu, apa namanya kalau untuk manusia itu namanya fitrah, kalau untuk hewan namanya gharizah. Apa itu gharizah? Insting hewan, ya. Insting binatang. Ya, jadi hewan itu apa namanya, punya insting, punya naluri meskipun dia tidak dilatih, ya, nggak pernah diajari, tapi dia punya naluri. Nalurinya hewan itu apa? Makan, itu nalurinya. Hewan itu makan terus. Juga dia punya kasih sayang. Sebagai contoh, ketika mungkin kambing itu beranak, maka pertama yang akan dilakukan oleh induknya ini apa? Menyusui, melindungi, ya kan? Kalau kucing, apalagi kalau kucing ya, kalau kucing itu apa yang dilakukan? Jilati anaknya ya, dijilatin, ya kan? Supaya apa? Supaya bersih. Nah, itu seperti itu. Itu apa namanya? Gharizah, insting. Hewan apapun punya insting sendiri-sendiri, ya, punya insting sendiri-sendiri. Nah, yang paling banyak instingnya hewan itu adalah makan, ya, karena memang dia kerjanya ya itu saja, ya. Apa itu? Makan, tidur, ya. Makan, tidur. Itu kerjanya apa? Hewan. Makan, tidur, makan, tidur. Baik. Yang ketiga, al-ma'na tsalits al-isyarah as-sari'ah, ya. Makna wahyu yang ketiga adalah al-isyarah as-sari'ah, yaitu petunjuk cepat. Petunjuk cepat atau isyarat cepat, itu namanya al-wahyu. Ala sabil ramzi wal iha, ya. Dengan menggunakan rumus itu tanda. Ya, yang pertama itu tadi adalah fitrah manusia itu tidak pakai tanda, ya. Fitrah manusia itu langsung. Dan yang kedua adalah apa? Insting. Hewan itu juga langsung, ya. Kalau yang ketiga isyarat syariahnya adalah yang pakai tanda atau pakai rumus. Rumus itu tanda, ya. Seperti wahyu untuk Nabi Zakaria kepada kaumnya, Allah berfirman, fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. An sabbihu bukratan wa ashiya. Fa kharaja alai qaumihi, dan ketika dia keluar kepada kaumnya, ya, kepada kaum Nabi Zakaria alaihissalam, minal mihrab, dari mihrab, fa auha ilaihim, maka Allah berikan wahyu kepada mereka, ansabbihu bukratan wa ashiya, supaya supaya mereka bertasbih di waktu pagi dan petang. Nah, jadi ini juga wahyu. Wahyu kepada siapa tadi? Seperti kepada Nabi Zakaria. Yang keempat, makna yang keempat adalah waswasatus syaitan. Apa itu waswasatus syaitan? Was-was setan atau godaan setan. Godaan, was-was. Setan itu membuat keraguan manusia. Maka disebut waswasatus syaitan, ya. Baik. Nah, jadi ketika setan itu menggoda manusia, ya, ketika setan itu membisiki manusia, itu pun juga dinamakan wahyu. Ketika setan menggoda manusia, menggoda batin manusia, sehingga manusia itu mungkin tidak mau taat kepada Allah, ya, atau ingin menyeleweng,
karena godaan setan yang tadi, maka godaan tadi juga bisa dikatakan sebagai apa? Wahyu. Secara apa tadi? Secara bahasa. Allah berfirman, ya, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim lijadilukum. Wa inna syayatin, dan setan-setan itu la yuhun, mereka akan senantiasa memberi wahyu ila awliyaihim, kepada wali-wali mereka, liyujadilukum, untuk mendebat kalian. Nah, maksud di sini adalah wa inna syayatin, bahwasanya setan-setan itu layuhun, akan memberi wahyu kepada mereka. Maksudnya adalah apa? Membisiki wali-walinya. Apa itu wali setan? Teman-teman setan atau loyal setan. Orang-orang yang mudah dibisiki setan itu namanya wali-wali setan. Wali-wali setan itu ya dukun, orang-orang kafir itu wali-wali setan. Kerabat, wali itu artinya apa? Bisa kerabat, bisa kawan, bisa pemimpin dan lain-lain. Ya. Ini pimpinannya setan, kerabatnya setan. Dari golongan siapa? Manusia. Nah, jadi dalam ayat ini disebutkan wa inna syayatina la yuhun, bahwasanya setan itu memberi wahyu atau mewahyukan. Maksudnya di sini adalah apa? Setan itu menggoda. Nah, ini jangan antum salah pahami, wa inna syayatina la yuhun, bahwasanya setan itu memberi wahyu. Oh, berarti setan itu kayak Allah. Tidak. Tapi maksudnya apa? Setan ini menggoda, memberikan was-was, ya. Jadi setan ini membisik-bisiki kepada manusia, itu namanya juga disebut sebagai wahyu. Secara apa tadi? Baik, yang kelima, wa ma yulqihillahu ta'ala ila malaikatihi min amrin yaf'alu. Yang kelima adalah ma yulqihillah, itu apa yang Allah perintahkan kepada malaikat, apa yang Allah perintahkan kepada malaikat dari suatu perintah supaya para malaikat itu melakukan. Nah, berarti maksudnya wahyu yang makna wahyu yang kelima secara bahasa adalah apa? Perintah Allah kepada para malaikat. Itu juga bisa dikatakan sebagai wahyu. Allah berfirman, "In yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu." In yuhi rabbuka, ketika Tuhan memberikan wahyu atau mewahyukan ilal malaikati, kepada para malaikat, anni ma'akum, bahwasanya aku bersama kalian, fathabbitul ladzina amanu, maka berikanlah ketenangan kepada orang-orang yang beriman. Berarti ini adalah malaikat Allah perintahkan untuk apa? Menenangkan orang-orang mukmin. Nah, di dalam lafaz disebutkan id yuhi rabbuka, Allah memberikan wahyu atau Allah mewahyukan kepada para malaikat. Nah, maksudnya wahyu di sini apa? Bukan seperti wahyu Al-Qur'an, tapi maksud wahyu di sini adalah apa? Perintah Allah kepada para malaikat. Nah, itulah adalah iddatu ma'anin, yaitu macam-macam makna dari wahyu secara bahasa. Jadi secara bahasa tadi ada berapa tadi? 5. Yang pertama apa? Fitrah manusia. Yang kedua apa? Insting hewan atau gharizah al-hayawaniyah. Yang ketiga adalah apa? Al-isyarah as-sari'ah, yaitu petunjuk atau isyarat cepat, ya. Kemudian yang keempat adalah waswasatus syaitan, yaitu godaan, bisikan setan. Dan yang kelima adalah perintah Allah. Jadi di dalam Al-Qur'an umpamanya Allah itu menggunakan, di dalam Al-Qur'an ada lafaz yuhi atau yuha, ya, atau kata-kata yuhon, memberikan wahyu, itu belum tentu yang dinamakan, yang dimaksud adalah wahyu apa? Alkitab. Tetapi maksudnya adalah apa? Bisa dari 5 makna ini, ya. Dan contohnya tadi ketika Allah berfirman kepada untuk memberikan fitrah kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam, apa itu? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi, dan kami wahyukan kepada ibu Musa. Berarti ibu Musa mendapatkan wahyu tidak? Nah, wahyunya apa? Secara wahyu bukan wahyu Al-Qur'an, bukan wahyu Alkitab, tidak. Tapi maksudnya adalah apa? Fitrah. Nah, ini untuk semuanya, ya. Itu juga namanya wahyu. Hewan diberikan insting, itu juga namanya wahyu. Tapi bentuknya Al-Qur'an atau bukan? Kitab atau bukan? Bukan. Dan lain sebagainya yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, ini secara lugawi. Kemudian wa ta'rifus syar'i, ya, secara syar'i
Wa i'lamullahi anbiya'ahu bima yuridu an yuballighahu ilaihim min syar'in aw kitabin biwasitatin aw ghairi wasitatin. Yaitu i'lamullah, yaitu pemberitahuan Allah, ya, pemberitahuan Allah kepada para nabi atau kabar dari Allah untuk para nabi, bima yuridu an yuballighahu ilaihim, dengan apa yang Allah kehendaki atau Allah inginkan supaya para nabi itu menyampaikan kepada mereka. Mereka maksudnya adalah apa? Kepada kaumnya. Nah, berarti secara syar'i wahyu itu apa? Wahyu itu adalah apa? Apa-apa yang Allah turunkan kepada para nabi, itu wahyu secara syar'i. Nah, kalau pada selain para nabi itu namanya wahyu secara apa? Lughawi, itu selain pada para nabi. Contohnya tadi ibunda Nabi Musa alaihissalam nabi atau bukan? Bukan. Tapi Allah menyebutkan apa? Wa auhayna, kami beri wahyu. Tapi maksudnya bukan wahyu untuk menyampaikan apa? Kepada kaumnya, bukan. Bukan kepada hewan. Apakah hewan juga diberikan perintah untuk menyampaikan kepada kaumnya? Tidak. Nah, jadi di sini maksudnya wahyu itu adalah kabar atau apa saja yang datang dari Allah disampaikan kepada siapa? Para nabi. Yang dimana nabi ketika sudah disampaikan kepada para nabi itu, maka tugasnya adalah menyampaikan kepada siapa? Kaumnya. Itu baru namanya wahyu. Min syar'in, baik itu dari syariat, au kitabin atau kitab, biwasitatin, baik itu kitab dengan wasitah. Wasitah itu dengan perantara malaikat Jibril, atau bi ghairi wasitah, atau tanpa apa? Tanpa perantara. Nah, berarti wahyu itu begini. Wahyu yang turun kepada para malaikat itu tidak hanya berbentuk kitab saja, ya, tidak hanya berbentuk kitab, tapi juga berbentuk apa? Syariat. Meskipun tidak tertulis dalam kitab atau tidak berbentuk kitab, tapi syariat. Nah, itu juga termasuk wahyu. Nah, makanya yang masyhur di antara para nabi yang mendapatkan wahyu itu berapa? Yang masyhur yang mendapatkan kitab 4, itu siapa? Nabi Dawud, kitabnya apa? Zabur. Dan Nabi Musa alaihissalam kitabnya Taurat. Nabi Isa alaihissalam kitabnya Injil. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitabnya apa? Al-Quran. Ini yang masyhur. Ini karena yang diturunkan kepada mereka adalah berupa Alkitab. Jadi kitab. Nah, kitab-kitab yang 4 ini dinamakan sebagai kitab samawi. Apa itu kitab samawi? Kitab samawi adalah kitab yang turun dari langit. Maksudnya adalah Allah menurunkan. Ya, maksudnya adalah Allah menurunkan kitab ini. Maka disebut sebagai kitab-kitab apa? Samawi. Kitab-kitab yang turunnya dari langit. Maksudnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena juga ada wahyu yang turun kepada para nabi tapi bukan berbentuk kitab. Ada yang berbentuk apa? Syariat. Contohnya adalah wahyu yang turun kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kepada Nabi siapa? Khidir. Ada kitabnya? Tidak ada. Tapi Allah turunkan kepada beliau untuk mengajari siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dan dalam surat apa? Al-Kahfi, ya. Nabi Khidir. Ya, ketika Nabi Khidir, Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir, ya, tujuannya adalah Nabi Khidir ingin mengajari siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dan itu adalah wahyu. Apakah berbentuk kitab atau bukan? Bukan. Tapi itu wahyu. Namanya syariat. Jadi wahyu itu tidak harus berbentuk kitab. Jadi kalau kita katakan wahyu itu adalah 4 saja, salah. Wahyu itu ada berapa? Banyak. Apa itu wahyu? Apa saja yang Allah turunkan kepada para nabi, baik itu kitab ataupun syariat. Nah, itu namanya wahyu. Contoh pada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk apa? Menyembelih Nabi Ismail. Ada nggak kitabnya? Berbentuk kitab atau bukan? Tapi bentuknya apa? Mimpi syariat. Wahyu atau bukan itu? Wahyu. Karena turun kepada Nabi
kepada Nabi. Kalau tidak turun kepada Nabi namanya bukan wahyu, ya. Kalau bukan kepada Nabi, kalau turun kepada selain Nabi namanya bukan wahyu. Secara apa? Secara syar'i atau secara istilah. Tapi wahyu secara apa? Lughwi, secara bahasa. Jadi paham ya? Nah itu. Ayo. Anwa'ul wahyi. Sekarang macam-macam wahyu. Anwa'ul wahyi. Allah berfirman, "Ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhi bi iznihi ma yasha'u innahu aliyyun hakim." Ya. Ma kana li basharin, dan tidaklah seorang manusia itu ayyukallimahu Allah ketika Allah berbicara dengannya, illa wahyan, kecuali itu adalah namanya wahyu au muwarai hijab, atau dari belakang hijab, au yursila rasulan, atau ia Allah mengutus rasul, Allah mengutus utusan, fayuhya biidni, kemudian dia menyampaikan wahyu dengan izinnya. Ini siapa namanya? Izin Allah Subhanahu wa taala. Ma yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Innahu aliyyun hakim, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha bijaksana. Jadi kembali pada tadi ya, apa itu? Allah berfirman, maka nalibasan ayyukallimahullahu illa wahyan, tidaklah Allah itu berbicara kepada Nabi kecuali bicara itu namanya apa? Wahyu. Namanya seperti tadi, perintah untuk menyembelih siapa? Nabi Ismail alaihissalam, itu juga namanya wahyu. Yang pertama, al-martabatul ula, yang pertama dari macam-macam wahyu adalah al-wahyul mujarrad, wahyu saja. Wa huwa ma yaqdhifuhu Allah fi qalbil muha ilaihi mimma arada, yaitu Allah ingin menyampaikan wahyu itu atau menurunkan wahyu itu kepada hati ya yang ingin diberikan wahyu. Maksudnya siapa? Para nabi. Mimma arada, dari siapa yang Allah kehendaki. Jadi wahyu saja. Ya. Sudah Allah berfirman, "Makana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan." Ya. Ini wahyu saja. Atau wahyu langsung. Wahyu langsung, maksudnya langsung di sini adalah apa? Allah menurunkan langsung kepada para nabi. Langsung tanpa perantara, jadi langsung turunkan. Contohnya langsung kemudian diturunkan ke hatinya. Jadi tahu-tahu dia hati yang merasa ini adalah begini, itu berarti dia wahyu untuk seorang nabi. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna ruhal qudus", bahwasanya ruhul qudus, siapa ruhul qudus ini? Jibril. Ya, nafatha fi raw'i, ia nafatha, menghembuskan fi raw'i, di dalam sanubariku ya. Sanubari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril itu menghembuskan di hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ia mengatakan, "Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha." Ya. Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Nah ini. Jadi jiwa itu tidak akan mati sampai rizkinya selesai atau rizkinya sempurna. Nah, jadi di sini maksudnya adalah seseorang itu tidak akan mati selama rizkinya masih ada. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat baiklah ketika mencari. Maksudnya mencari dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, cari rezeki dengan cara yang halal, dengan cara yang thayyib. Nah ini. Jadi kata Rasulullah SAW tadi, "Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha." Tidak akan mati suatu jiwa itu selama rezekinya masih ada. Maka fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, dari sini adalah keterangan untuk kita ya. Jadi selama kita ini masih hidup,
berarti masih ada jaminan apa? Rezeki. Ya. Atau sebaliknya juga sama, ya. Selama masih ada rezeki, maka kita masih hidup. Ini tidak usah khawatir. Saya besok mau jadi apa ya? Saya besok mau makan apa ya? Tidak usah khawatir. Allah sudah menyediakan rezeki itu. Selama kita bisa bernafas, kita selama masih hidup, Allah sudah menentukan rezeki kita. Ya. Namanya rezeki itu tidak harus mewah ya. Makannya sama garam berarti namanya bukan rezeki, ya. Kalau makan sama ayam namanya baru rezeki. Tidak. Rezeki itu adalah semuanya bentuknya apa saja, ya. Berupa kenikmatan itu namanya rezeki. Namanya rezeki tidak harus, rezeki itu tidak harus berbentuk harta. Rezeki itu macam-macam. Pokoknya apa saja yang membuat manusia itu bahagia, membuat manusia itu nikmat, itu namanya rezeki. Contohnya orang, ya. Orang diberi banyak anak. Rezeki atau bukan? Rezeki. Ya. Itu rezekinya di situ itu. Orang banyak anaknya tapi kekurangan. Nah, berarti dia rezekinya di anak, ya kan? Rezekinya di mana? Di anak itu. Nah, ada sebaliknya, ada orang yang punya kelebihan harta sampai sisa-sisa, tapi dia tidak punya anak. Nah, berarti dia rezekinya di mana? Rezekinya di harta yang melimpah-limpah itu. Ya. Ada orang yang Allah berikan rezeki berupa ilmu, itu rezeki juga. Nah, macam-macam. Jadi rezeki itu bermacam-macam. Jadi rezeki tidak hanya berbentuk apa? Berbentuk harta. Kalau harta itu punya rezeki dunia, ya. Rezeki dunia itu adalah harta. Ya. Baik. Nah, jadi maksudnya di sini adalah, maksudnya yang kita bahas dari hadis ini adalah bahwa malaikat Jibril alaihissalam itu apa? Nafasa, menghembuskan langsung kepada apa? Hatinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga namanya wahyu. Jadi ini wahyu saja. Jadi tanpa malaikat Jibril itu ngajari seperti ketika Rasulullah SAW diajari oleh malaikat Jibril di dalam menerima surat apa? Al-Alaq. Kalau ketika menerima surat Al-Alaq kan memang malaikat Jibril mengajari, ya. Kata Jibril, "Iqra", bacalah kan diajari. Nah, kalau di sini tidak, ya. Jadi Rasulullah SAW tidak diajari, tapi langsung dihembuskan di mana? Hatinya. Jadi wahyu saja. Ya. Atau juga tidak hanya itu, tapi juga lewat apa? Mimpi. Nah, mimpinya para nabi itu juga namanya wahyu. Itu wahyu. Jadi namanya lewat mimpi itu adalah wahyu langsung yang Allah turunkan kepada nabi tanpa melewati apa? Perantara. Namanya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Siapa di sini? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku tadi malam ara fil manam, saya melihat dalam tidurku. Maksudnya apa? Mimpi. Saya bermimpi anni adbahuka, aku ini apa? Menyembelihmu. Fanzur ma dhakara, maka apa pendapatmu dari mimpi? Nah, mimpinya adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam secara langsung tanpa melewati perantara, tidak melewati Jibril, tidak, tapi langsung melewati mimpi. Baik. Dan yang kedua, al-martabatus tsaniyah, yang kedua dari macam-macam wahyu adalah at-taklim wal hijab. Kalau tadi yang pertama itu langsung Allah sampaikan langsung ke setiap hati para nabi, ya, atau hati yang Allah sampaikan wahyu kepadanya. Para nabi yang Allah sampaikan wahyu kepadanya. Nah, yang kedua adalah taklim, berbicara langsung. Jadi Allah berbicara langsung tetapi tidak menampakkan. Tapi di mana? Mewarai hijab. Apa yang mewarai hijab? Yaitu di belakang hijab, atau ada tutupnya, ada menghalangnya. Ya. Baik. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara, ya, kepada Nabi Musa taklima. Taklima di sana adalah apa? Taukid.
Jadi Allah benar-benar apa? Berbicara kepada Nabi Musa. Namanya maf'ul apa? Hah? Maf'ul apa? Maf'ul mutlaqa. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi adalah maf'ul mutlaq atau berfungsi sebagai taukid. Allah ini benar-benar berbicara kepada Nabi Musa. Jadi diajak bicara langsung. Ya. At-taklimu wara hijab bila wasitatin. Jadi Allah mengajak Nabi Musa alaihissalam mengajak bicara tanpa perantara. Jadi tanpa kurir ya. Tanpa apa? Kurir, tanpa perantara, tapi langsung. Makanya langsung itu Masya Allah ya. Langsung itu berarti kemuliaan karena tidak semua nabi itu diajak bicara langsung oleh Allah ya. Bayangkan ya. Contohnya presiden, ini contoh saja ya, bukan menyamakan Allah dengan presiden ya. Presiden mengajak bicara langsung dengan dengan rakyat ya namanya ya. Jadi presiden mengajak bicara langsung dengan rakyat itu kira-kira rakyat yang diajak bicara itu terasa terhormat enggak kira-kira? Merasa mulia enggak? Mulia ya kan, karena diajak bicara langsung oleh presiden tanpa perantara ya. Kalau lewat perantara kan biasa contohnya presiden minta kepada rakyat begini, tapi lewat siapa? Menteri kan biasa saja. Tapi kalau langsung itu luar biasa. Sama juga seperti ketika Nabi Musa alaihissalam diajak bicara langsung oleh Allah itu secara langsung tanpa perantara. Itu berarti Nabi Musa alaihissalam termasuk nabi yang apa? Nabi yang mulia. Karena tidak seluruh nabi itu diajak bicara langsung. Beberapa kali Rasulullah itu juga menerima wahyu, tapi tidak secara langsung. Lewat apa? Lewat perantara. Perantara siapa? Malaikat Jibril beberapa kali. Tapi juga ada yang langsung. Itu seperti itu. Tapi untuk Nabi Musa alaihissalam itu langsung disampaikan kepada Allah, langsung ajak bicara kepada Nabi Musa secara langsung. Wa kallamullahu Musa taklima. Dan Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa. Makanya adanya Ibrahim namanya siapa? Musa kalimullah. Nah, itu terinspirasi dari ayat ini. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa, dan Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Makanya adanya Musa namanya adanya Ibrahim namanya Musa kalimullah. Apa dari kalimullah? Musa yang diajak bicara Allah. Itu terinspirasi dari ayat ini. Kalau Ibrahim Khalilullah, itu dari apa? Wattakhadallahu Ibrahima apa? Khalil. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil. Itu inspirasi dari ayat-ayat semua. Nah ini ya, jadi Allah berfirman atau Allah berbicara langsung pada Nabi ini juga termasuk wahyu ya. Jadi tidak lewat hati, tidak, tapi bicara langsung. Allah berfirman, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Di sini ada kata wa kallamahu rabbuh, dan Allah berbicara dengannya, itu Nabi Musa alaihissalam. Itu pada Nabi Musa. Dan juga pernah Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung pada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman fatalaqa Adamu mir rabbih kalimat. Nah, berarti kan Nabi Adam diajak bicara langsung oleh siapa? Allah. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimat. Ketika Adam itu talaki langsung pada siapa? Allah. Talaki apa? Talaki itu bertatap muka. Maksudnya bertatap muka itu bukan kemudian bertatap muka seperti kita ini, tidak, tapi maksudnya adalah langsung berbicara. Jadi Nabi Adam juga termasuk Nabi mulia karena dia langsung berbicara ya, langsung apa namanya? Langsung talak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga kepada Nabi Muhammad SAW kata klimillahi ta'ala Nabi Muhammad SAW, dan juga seperti Allah mengajak bicara langsung dengan Nabi Muhammad SAW Lailatul Isra, itu pada malam Isra Mi'raj ya. Itu juga langsung ketika Allah perintahkan itu apa? Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat, itu langsung Allah berbicara langsung pada Nabi Muhammad SAW. Baik, Allah pada kesempatan malam ini sampai dulu ya. Allah kita lanjut yang kan
datang. Berarti pertemuan pada kali ini baru sampai al-martabah berapa? Al-martabah tsaniyah, yaitu wahyu adalah Allah mengajak bicara langsung pada Nabi langsung. Baik, aku lupa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.